Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safitri Nareswari, NPM 191202001. Saya mahasiswa kebidanan semester 2 D3. Setong. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Dengan Ibu siapa ini, Bu? Saya Villa. Ibu Bella ya, Bu. Ya. Perkenalkan, saya Bila Nares yang kebetulan bertugas hari ini. Sebelumnya saya tutup pintunya terlebih dahulu ya, Bu. Bagaimana Ibu Bella, apakah masih ingat untuk pemeriksaan rutin hari ini jadwalnya apa? Seingat saya jadwal hari ini kita ada pemeriksaan perut. Ya betul Bu, jadi untuk tindakan hari ini kita memang pemeriksaan di bagian perut yang biasanya disebut dengan leopard. Nah nanti untuk prosedurnya mungkin pakaian Ibu dibuka ya Bu, terutama pada bagian perut. Untuk tujuannya sendiri untuk mengetahui usia kehamilan Ibu, ukuran rahim Ibu, serta untuk mengetahui letak janin Ibu. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ada ya Bu. Iya. Jadi untuk lama tindakannya mungkin kurang lebih selama 20 menit. Ya, jadi sampai sini apakah Ibu setuju untuk dilakukan pemeriksaan? Setuju. Baik, kalau begitu mungkin sebelum kita lakukan pemeriksaan, Ibu bisa buang air kecil terlebih dahulu ya Bu. Ya, Bu. Sembari Ibu buang air kecil, saya akan mempersiapkan alat dan cuci tangan. Ya. Mari Ibu, saya antar. Ya. Bagaimana Bu Bella, sudah buang air kecil ya Bu? Sudah. Kalau begitu mari kita saya bantu untuk melonggarkan pakaiannya ya Bu. Ya, Bu. Kemudian saya antar berbaring tempat tidur. Ya. Mari Bu. Mari Bu. Ya. Permisi ya Bu, saya pasang selimutnya. Ya. Permisi ya Bu, saya buka selimutnya. Ya. Baik Bu, saya akan menginspeksi, melihat apakah ada bekas luka operasi atau tidak ya Bu. Permisi ya. Baik, tidak ada bekas luka operasi. Kemudian tidak ada linea nigra atau garis hitamnya, dan tidak ada garis merah atau striae gravidarum. Kalau boleh tahu, selama kehamilan ini apakah sering ada kontraksi? Iya. Teratur atau tidak? Iya. Baik Bu, untuk selama kehamilan ini apakah Ibu sering mengalami kontraksi? Iya. Apakah itu lama Bu? Tidak, tapi teratur, Bu. Teratur ya. Kira-kira apakah sampai bermenit-menit atau tidak? Tidak. Tidak ya Bu. Ya. Baik, mungkin saya akan cek. Baik Ibu, untuk melakukan pemeriksaan leopard, kakinya sedikit ditekuk ya Bu. Oh, iya. Baik. Baik Ibu, untuk selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan ya Bu. Ya. Permisi ya. Ya. Apakah Ibu mengalami nyeri? Tidak. Kalau nyeri bilang ya Bu. Ya. Baik, karena ini setinggi pusat, Iya. jadi janinnya memasuki usia kehamilan ke 24 minggu ya Bu. Ya. Selanjutnya saya akan mengukur ukuran rahim Ibu. Untuk ukuran rahim Ibu 23 cm. Kemudian saya akan meraba untuk letak janinnya. Di sini yang teraba bulat, lunak, dan ketika sedikit ditekan tidak melenting, jadi ini merupakan bokong ya Bu. Ya. Selanjutnya memasuki leopard kedua, saya akan cek sebelah kiri perut Ibu terlebih dahulu. Jika nyeri bilang saja ya Bu. Ya, Bu. Baik, yang sebelah kiri ini rata seperti papan, keras dan panjang.
Ini merupakan punggung janin ibu ya. Kemudian sebelah kirinya kecil-kecil putus-putus ekstremitas. Selanjutnya saya akan cek untuk memasuki leopard ketiga. Ya, di sini keras, bulat, dan ketika sedikit ditekan atau seperti ini melenting, jadi ini merupakan bagian kepala. Dan saya akan mencoba menggoyangkan ya. Dan ini masih bisa digoyangkan, artinya janin belum memasuki pintu atas panggul karena masih 24 minggu juga ya Bu. Jadi untuk selanjutnya pemeriksaan leopard sudah selesai. Saya akan memeriksa detak jantung janinnya. Baik Ibu, saya akan mencoba mendengarkan DJJ-nya ya, detak jantung janinnya, karena tadi kan kepala di sebelah sini, berarti bokong di sini dan punggungnya di sebelah sini ya Bu. Jadi saya akan menghitung di punktum maksimumnya, dan saya akan menghitung tadi Bu. Baik Ibu, untuk pemeriksaan DJJ-nya itu detak jantung janinnya normal karena 130 per menit. Jadi 130 kali per menit itu masuk normal ya Bu. Baik Ibu, untuk pemeriksaannya sudah selesai. Kalau begitu mari saya bantu untuk membereskan atau merapikan pakaian Ibu. Nanti saya akan membereskan alatnya terlebih dahulu dan cuci tangan. Ibu bisa kembali ke tempat duduknya. Baik, kalau begitu mari Bu. Baik Ibu, tadi kan sudah dilakukan pemeriksaannya ya Bu. Jadi untuk hasil pemeriksaannya tadi, untuk letak-letak janinnya itu normal. Jadi untuk sebelah kiri perut Ibu itu punggung, kemudian atas bagian atasnya bokong, bagian bawahnya kepala, dan bagian kanan perut Ibu itu adalah ekstremitas atau tangan kaki seperti itu Bu. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin tanyakan? Tidak Bu. Tidak ada ya Bu. Baik, kalau begitu mungkin untuk kontrak selanjutnya Ibu bisa datang lagi kembali karena usia kehamilan Ibu ini 24 minggu. Bisa kembali lagi ketika usia kehamilan 28 sampai 36 minggu. Jadi mungkin bulan depan Ibu bisa kembali lagi ke sini. Kita cek leopard lagi, dan untuk mengetahui sama tujuannya seperti saat ini, seperti itu Bu. Apakah sudah cukup? Sudah Bu. Oke, kalau begitu mungkin cukup untuk pemeriksaan hari ini. Saya akan mendokumentasikannya. Terima kasih ya Bu. Baik, untuk trimester ketiga ini dengan fase awal yang sama seperti trimester kedua, yaitu dengan fase awal seperti menyapa klien, kemudian mempersilahkan klien duduk, memperkenalkan diri. Setelah itu kita menutup pintu atau tirai sebagai privasi klien. Kemudian kita memberi penjelasan mengenai tindakan yang akan kita berikan, yaitu pemeriksaan leopard atau pemeriksaan dengan metode perabaan pada bagian perut. Kemudian kita memberitahukan bahwa prosedurnya nanti akan dibuka pakaian si klien terutama di bagian perutnya, dengan tujuan untuk mengetahui usia kehamilannya, kemudian letak janin, dan ukuran rahim si ibu. Setelah itu kita memberitahukan bahwa lama tindakannya kurang lebih selama 20 menit. Setelah itu kita tanyakan pada klien apakah klien setuju untuk dilakukan tindakannya. Kemudian apakah ada pertanyaan yang ingin klien tanyakan kepada si ibu bidan. Jika sudah, klien setuju dan tidak ada yang ingin tanyakan, kita mempersilahkan klien untuk buang air kecil sebelum dilakukan pemeriksaan, agar ketika berlangsungnya pemeriksaan si klien merasa lebih nyaman. Selama klien buang air kecil, bidan mempersiapkan peralatannya seperti buku registrasi, medlin, kemudian stetoskop, dan alat tulis. Setelah itu si bidan cuci tangan 6 langkah. Kita membantu klien untuk melonggarkan pakaian seperti contoh video di trimester kedua. Kemudian kita membantu klien untuk berbaring di tempat tidur. Jika sudah, kita pakaikan selimutnya. Setelah itu kita melihat, menginspeksi apakah ada bekas luka. Dan di sini karena ibu baru pertama kali mau melahirkan, jadi tidak ada bekas luka operasi, kemudian tidak ada linea nigra atau garis hitam
kemudian tidak ada striae gravidarum atau garis-garis merah. Dan setelah saya tanyakan mengenai kontraksinya, ibu merasa kontraksinya secara teratur kurang lebih selama 30-40 detik secara teratur. Selanjutnya kita akan periksa dengan palpasi Leopold pertama, yaitu kita mengukur TVU-nya, tinggi fundus uteri dengan jari. Kemudian kita cari letak janinnya. Setelah kita menemukan ini berada di antara umbilicus dan processus kyphoideus atau PX, artinya di antara memasuki pemeriksaan pada Leopold pertama. Kita kumpulkan janin terlebih dahulu secara pelan-pelan, kemudian kita tentukan letak si janin yang bagian atas atau bagian fundus. Setelah ditemukan, kita tentukan, nah ini di antara umbilicus dengan processus kyphoideus atau PX, yang artinya berarti usia kehamilan si ibu adalah 32 minggu atau 8 bulan. Kemudian setelah kita temukan, kita ukur dengan metlin dengan terbalik sampai ke simpisis. Setelah ditemukan yaitu 26 cm, kemudian kita kembali untuk meraba letak di sini apakah kepala atau bokong. Dan di sini yang teraba yaitu lunak. Kemudian ketika seperti ini tidak melenting dan bulat, yaitu bokong. Selanjutnya memasuki Leopold kedua. Kita kumpulkan kembali di sisi samping untuk mengetahui posisi janin kanan dan kiri. Selanjutnya saya akan memeriksa bagian yang terjauh terlebih dahulu. Kita raba, dan yang teraba yaitu keras seperti papan, panjang dan rata, yang artinya di sisi kiri perut ibu adalah punggung si bayi. Kemudian kita lakukan sebaliknya, sebelah kiri kita raba, dan yang terasa yaitu kecil-kecil dan putus-putus, yaitu ekstremitas di sisi kanan perut ibu. Selanjutnya saya akan memasuki pemeriksaan Leopold ketiga, yaitu memeriksa pada bagian bawah janin. Dan kita rasakan, jika yang dirasakan yaitu keras, bulat, dan ketika seperti ini melenting. Memasuki Leopold ketiga yaitu untuk mengetahui bagian terbawah janin. Kita coba raba bagian terbawah yaitu di uterus. Di bawah uterus ya, kita rasakan itu keras, bulat, dan ketika seperti ini melenting. Jadi itu adalah bagian terbawah janin yaitu kepala. Kemudian kita coba goyangkan secara perlahan-lahan, dan ketika digoyangkan janin sudah mulai memasuki pintu atas panggul. Dan kita coba masuk pada Leopold keempat, yaitu meraba dengan kedua tangan. Sebelumnya kita minta ibu untuk meluruskan kakinya. Kita coba sebaliknya, kita mengarah ke arah kaki si ibu. Kemudian kita coba raba. Dan apabila tangan tidak bisa saling bertemu berarti divergen, artinya janin belum masuk pintu atas panggul. Baik, kita coba untuk Leopold keempat, yaitu memastikan apakah janin sudah masuk ke panggul atau belum. Dan di sini tangan saya tidak bisa bertemu, artinya di sini divergen atau tidak dapat saling bertemu, yang mana artinya janin sudah memasuki panggul. Kita coba dengan perlimaan, yaitu 1/5. Selanjutnya, setelah kita ketahui pemeriksaan Leopold keempat tadi hasilnya dengan perlimaan, yaitu 1 jari masuk
yang artinya 1/5. Kemudian selanjutnya kita akan memeriksa aukultasi atau mendengarkan detak jantung janinnya dengan menggunakan linek ya, karena sudah di atas 20 minggu. Karena tadi kepala di bawah, kemudian bokong di atas dan punggung serta jarinya di sini, artinya sepertiga dari kepala yaitu punktum maksimum. Kita taruh di sini. Kemudian kita dengarkan sebelah kanan memegang nadi ibu selama 1 menit. Baik, untuk pemeriksaannya sudah selesai. Selanjutnya kita membantu klien untuk memakai pakaiannya. Kemudian kita membereskan peralatan serta cuci tangan. Setelah itu kita mempersilahkan klien untuk kembali ke tempat semula dan kita memberitahukan hasil pemeriksaannya seperti apa. Dan tadi untuk hasilnya yaitu untuk bagian sisi teratas janin yaitu bokong, kemudian sisi terbawah janin yaitu kepala, sisi kiri perut ibu punggung, kemudian sisi kanan perut ibu yaitu ekstremitas atau jari dan kaki si bayi. Kemudian kita menanyakan kepada ibu apakah ada yang ingin tanyakan atau tidak. Jika tidak ada, kita memberikan atau memberitahu kontrak selanjutnya, yang mana jika sudah memasuki 32 minggu dianjurkan untuk datang kembali di antara 36 sampai, yang artinya karena ibunya tadi 32 minggu, sebelum atau di antara 36 minggu itu ibu bisa datang lagi kembali ke klinik atau ke praktek bidan. Dengan jika kita sudah selesai melakukan pemeriksaan, sudah selesai memberikan hasil pemeriksaannya dan ibu tidak ada yang ingin tanyakan, kita mempersilahkan ibu atau memberitahukan kepada ibu bahwa untuk pemeriksaan hari ini sudah cukup dan kita melakukan pendokumentasian. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.